Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan mendengarkan komentar pedas Ibu Irma Suryani Chaniago soal ahli ijazah palsu, ahli telematika abal-abal Roy Suryo ya, yang terus fitnah Pak Jokowi soal ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, Roy Suryo, ahli telematika abal-abal, disebut Ibu Irma Suryani Chaniago tidak bermoral, ya. Nah, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Menurut saya basi loh ya, masalah ini udah basi bar. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selama 9 tahun PDIP juga saya juga kan Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara. Basi. Menyatakan bahwa ijazahnya asli. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Oh, waktu itu belum ada isunya bahkan sebenarnya. Saya tahu persis itu. TKN tahun berapa ya? 2019. Oh ya, ya 2019. Ya oke. Jadi menurut saya receh banget gitu loh masalah ini kalau untuk masih terus dibicarakan gitu. Sementara Perang Dunia Ketiga mau kita masih lihat mau mulai ini ya. Kok kita masih berkutat di situ. Ngeributin ijazah Pak Jokowi, nggak ada, receh semua. Gitu. Bahkan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, kayak palsu katanya, menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Oke. Ya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya misalnya ada oknum-oknum yang mau bicara soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya. Misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Roy Suryo nggak punya moral lah ya. Ketika misalnya nih ya, masyarakat bilang panci mana panci gitu. Kan ini kan juga menjadi masalah Akbar. Kan nggak bisa gitu juga kali gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Gitu. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Nah dia jawab seperti itu. Nah soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab, KPU sudah menjawab. Terus apa lagi? Yang mau dicari apa sebenarnya? Pak Jokowi itu kan presiden. Orang nomor 1 loh. Kemudian dia sudah menyerahkan, sama kayak kita Bar, waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir. Sama beliau. Beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah mereka untuk membuktikan itu. Ya yang harus membuktikan itu yang mendalilkan kata dia. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM, dia bilang. Kenapa harus saya? Toh saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu. Udah wali kota, gubernur, presiden, nggak ada masalah sama sekali ya. Yang jelas
KPU, Bawaslu, ya pokoknya pihak Komisi Pemilihan Umum lah intinya sudah memverifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, ya makanya Pak Jokowi bisa mengikuti wali kota, mengikuti pemilihan gubernur sampai ke presiden 2 periode lagi, ya. Apa yang diributin? Ya UGM sudah mengklarifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli dan betul Pak Jokowi adalah alumni daripada Universitas UGM. Apa yang diributin? Ya Roy Panci dan kawan-kawan. Gitu loh, Bar. Karena menurut saya kalau saya jadi dia juga nggak mau diperintah-perintah begitu. Karena nggak benar juga. Iya. Nah, satu yang ingin saya sampaikan satu lagi, Bar. Contoh kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya, yang mengatakan bahwa sebagai seorang pakar telematika, misalnya dia melihat huruf dan lain sebagainya, yang mohon maaf gitu, dia boleh mengatakan bahwa dia ahli. Tapi siapa juga yang boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli? Karena secara disiplin ilmu dia tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika. Kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus menerus ini ya ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika. Nah, kalau kemudian masyarakat, saya juga punya TikTok kebetulan banyak sekali ya. Ini saya punya follower juga banyak gitu ya, yang mempertanyakan ngapain sih dia kok kayaknya ribut banget, bising banget sih soal ijazah Pak Jokowi ini gitu. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Dan kalau masyarakat kemudian mengatakan kepada beliau juga bahwa dia adalah ahli telematika palsu misalnya, kan juga dia nggak boleh ribut juga gitu. Nah, jadi menurut saya Bar, hari ini gerem banget sama Roy Suryo-nya, gerem banget ya. Yang harus kita bicarakan bagaimana Indonesia ini ke depan ya, di krisis ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan ini bisa menuju Indonesia emas. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini ketika Akbar tadi bicara soal bagaimana negeri ini ya ke depan, kenapa harus bicara yang remeh-temeh seperti ini masih terus-terusan dilakukan gitu kan? Maka saya ingin mengatakan hari ini ya seperti yang Akbar bilang tadi, kalau asli kenapa? Kalau palsu pun mau jadi apa? Kan itu. Makanya saya mencoba menggiring pembicaraan kita ini kepada sesuatu yang kemudian kita bisa ambil saripatinya. Saya masih sama Kakak Irma nih. Tapi juga adalah sesuatu yang logik jika kemudian dilakukan langkah yang tidak perlu terlalu rumit. Tadi Ferdinand menghubungkan seperti ini. Ini belum apa-apa, ini tampaknya ada tujuannya nih, politik lah segala macam. Kenapa sih kita harus memaksa Jokowi untuk menerima menanggapi orang-orang yang sekarang yang dianggap Pak Ferdinand marah? Itu yang saya maksud tadi. Kenapa? Enggak perlu juga kalau menurut saya. Gini Karma coba. Enggak juga loh ya. Maksud saya gini, itu tadi yang saya maksud karena bahwa tidak merusak bangsa ini, tidak merusak ekonomi bangsa ini, tidak merusak semua sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Iya, makanya tadi kan saya sudah keluarkan bahkan sejak awal saya mengatakan gini. Tapi nggak bisa dipaksa kalau Pak Jokowi ini dipaksa untuk palsu kenapa? Harus jawab. Kalau ternyata asli terus mau bikin apa? Sebenarnya kesimpulannya itu. Tapi lagi-lagi kita belajar bagaimana bernarasi di ruang publik kita menyangkut dengan situasi yang tadi mengatakan receh. Bisa lah kita gunakan seperti itu. Tapi pada posisi Pak Jokowi tidak sesederhana itu. Dia seorang tokoh 10 tahun jadi presiden, gak gampang itu. Kalau menurut saya pribadi ya, saya bilang sederhana. Ini bukan satu hal besar. Tidak menyebabkan sendi-sendi ekonomi bangsa ini runtuh, iya, benar. Ya kan? Iya. Tidak menyebabkan moralitas bangsa ini menjadi hancur karena itu. Iya benar. Apa masalahnya? Setuju itu. Dan ketika misalnya mereka pun melakukan demonstrasi, kemudian terus-menerus misalnya ingin berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, itu hak mereka juga. Dan kita harus menghargai itu karena mereka juga punya hak. Konstitusi di negara ini. Oke. Saya ikuti logika ini. Maka kemudian kita masuk pada yang Anda sampaikan tadi. Kalau benar dan tampaknya banyak orang berpikir seperti itu bahwa ini kan ini kartu-kartu yang sedang tetap dimainkan Pak Jokowi. Kita kenal orang ini punya kemampuan untuk itu. Iya. Memainkan pion-pion kan gitu.
tadi Ferdinand sudah mengatakannya. Ini tidak sesederhana itu melihatnya. Ya. Dia berani bermain seperti itu karena dia tahu bahwa ada kepentingan di baliknya yang bisa dia pakai. Wajar, dia politisi. Dalam hal ini ada anaknya. Coba kita bayangkan Kakak Irma, kenapa sampai ini tidak sederhana? Dan itu ada dampaknya bagi orang lain. Kalau kemudian ternyata dinyatakan bahwa ini adalah asli, efeknya besar kan bagi dia. Dan itu pasti efek politiknya kepada keluarganya dalam hal ini Gibran. Betul. Maka pada titik itu maka tidak menjadi sederhana. Ada publik di dalamnya dan dapat keuntungan bisa saja Gibran jadi presiden. Kan bisa juga sebaliknya, Pak. Oh, sekarang malah terjadi. Ya makanya saya bilang ketika Akbar bilang ada keuntungan tapi juga bisa juga itu ada kerugian. Sekarang sudah rugi bagi Pak Jokowi di mata kita. Betul. Tapi kan kita tidak tahu dia. Itulah alasannya kenapa tidak dibuka saja. Kalau menurut saya di mata Akbar mungkin atau di mata Ferdinand mungkin rugi. Tapi kalau di mata kami, saya pribadi dia nggak rugi apa-apa. Berarti Kakak Irma setuju bahwa sebenarnya ini adalah salah satu pola permainan kekuasaan Pak Jokowi. Setuju nggak? Sangat bisa. Saya kira nggak juga. Nggak juga seperti itu. Menurut saya, kalau tadi Ferdinand bilang ada banyak yang mungkin tersakiti ketika beliau menjadi presiden selama 2 periode, saya setuju. Saya setuju, Bar. Dendam sama Pak Jokowi. Ya. Dan kalau mereka kemudian melakukan pembalasan, kata seperti Ferdinand bilang balas dendam dan lain segala macam, manusia mana sih yang nggak punya perasaan seperti itu? Saya juga bisa memahami itu, ya toh. Dan kita nggak bisa juga melarang itu. Saya ini tokoh buruh yang tahu persis bahwa demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang dan boleh. Demokrasi di kita kan juga masih belum sempurna. Karena demokrasi kita kan tidak menafikan hukum dan keadilan. Betul. Ya kan? Nah itu yang selalu saya gugat gitu. Maka kemudian saya bilang kalau soal ini memang mau diteruskan, ada baiknya memang Pak Jokowi melakukan ini, menjawab ini dengan langkah hukum. Dan sudah dilakukan sekarang. Ya sudah. Oke. Selesai. Nah itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Ya terkait ahli telematika abal-abal. Si ahli ijazah palsu Roy Suryo ya. Jangan lupa ketik komentar kalian di kolom komentar dan juga jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak tinggal informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.